Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan pada pagi ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam semester genap. Materinya yaitu hijrah ke Taif. Sebelum kita memulai pada pelajaran pada pagi ini, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita akan pelajari pada pagi ini dapat bermanfaat, diberi pemahaman yang mudah dan ilmu yang berkah. Allahumma amin. Langsung saja pada materi kali ini yaitu hijrah ke Taif. Kota Taif berada di tenggara kota Mekah yang berjarak kurang lebih sekitar 60 mil atau 90 km dari kota Mekah. Kota Taif merupakan kota yang memiliki udara sejuk dan tanah yang subur. Taif terkenal akan anggur dan madunya. Kota Taif merupakan kota yang penting dalam sejarah Islam. Kota Taif diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 31 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adim. Yang artinya yaitu dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, Mekah dan Taif. Surat Al-Zukhruf ayat 31. Diceritakan dalam ayat tersebut bahwa yang dimaksud qaryataini adalah Mekah dan Taif. Kota Taif dianggap setara dengan kota Mekah dan merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penduduk kedua kota itu mengingkari wahyu dan kenabian Nabi Muhammad SAW, mereka beranggapan bahwa seorang nabi harus berasal dari kalangan orang besar, kaya dan berpengaruh. Pada waktu hijrah Nabi, Taif didiami penduduk Bani Saqif yang terdiri atas dua suku, yaitu Bani Akhlaf dan Bani Malik. Bani Akhlaf menguasai bidang diplomasi, militer, dan penyembahan berhala-berhala. Sementara Bani Malik menguasai bidang ekonomi dan pertahanan. Itu cerita sejarah kota Taif. Kota Taif merupakan kota yang sangat penting dalam sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya yaitu peristiwa hijrah ke Taif. Menurut Tabaqat
Ibnu Sa'ad, peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Dalam hijrah ini Nabi Muhammad SAW ditemani oleh anak angkatnya yaitu Zaid bin Haritsah. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif dengan tujuannya yaitu mencari perlindungan dari keluarganya yang berada di Taif, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalil dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal. Setibanya di Taif, Nabi Muhammad SAW menemui pemuka Bani Saqif yang merupakan orang berkuasa di daerah tersebut. Kepada mereka, Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran yang dibawanya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa beliau adalah orang yang diutus oleh Allah atas agama Islam. Nabi Muhammad SAW juga berharap agar penduduk Taif mau membantu usahanya dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Akan tetapi Bani Saqif menolak ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kenyataannya penduduk Taif sudah dihasut oleh Abu Lahab untuk tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Mereka menghina, menyoraki, dan menyakiti Nabi Muhammad SAW tanpa diduga oleh Rasulullah SAW dan Zaid. Penduduk Taif mengambil batu dan membuat barisan. Ketika batu-batu itu dilemparkan, Nabi Muhammad SAW dan Zaid berusaha lari. Zaid berusaha melindungi Nabi Muhammad SAW, akan tetapi usahanya gagal. Akibatnya, tubuh Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Haritsah penuh luka dan berlumuran darah. Dengan penuh luka di sekujur tubuh, Rasulullah SAW dan Zaid terus berlari mencari tempat perlindungan. Setelah beberapa lamanya, Nabi Muhammad SAW dan Zaid menemukan tempat berlindung. Mereka berlindung di balik tembok rumah Utbah dan Saibah, dua orang putra Robi'ah. Letak rumah itu berjarak kurang lebih 3 mil dari Taif. Setelah mereka aman, Nabi Muhammad SAW bersandar di tembok di bawah naungan pohon kurma. Dalam keadaan yang menyedihkan itu, Nabi Muhammad SAW memanjatkan doa kepada Allah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW berdoa, Utbah dan Saibah mendengar doa Nabi Muhammad SAW, merasa hatinya tergerak. Ia meminta budaknya yang bernama Adas untuk menyerahkan beberapa butir anggur kepada Nabi Muhammad SAW. Saat Adas datang memberi anggur, rasa kesedihan di hati Rasulullah SAW sedikit berkurang. Saat memakan anggur, Nabi Muhammad SAW mengucapkan Bismillah. Nabi bertanya kepada Adas, "Dari mana asalmu?" Adas menjawab, "Saya berasal dari Ninive. Agama saya Nasrani." Nabi Muhammad SAW menerangkan asal kelahiran Nabi Yunus bin Matta. Nabi mengatakan, "Nabi Yunus adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku juga seorang nabi." Saat itu juga Adas membungkuk lalu mencium kepala, kedua tangan dan kedua kaki Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Adas mengucapkan kalimat syahadat dan akhirnya masuk Islam.
Untuk selanjutnya yaitu sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Penyebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif diantaranya adalah karena tekanan dan siksaan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib. Kaum kafir Quraisy sering mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap tidak ada lagi orang yang disegani yang melindungi beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif dengan tujuan menyebarkan Islam dengan tenang dan damai. Beliau berharap akan mendapatkan dukungan dan bantuan dari saudara-saudaranya yang berada di Taif. Namun kenyataannya berbeda. Beliau justru mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Beliau dihina, dicela, bahkan dilempari dengan batu hingga terluka. Itu pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Walaupun Nabi Muhammad SAW dihina, dicaci, dilempari batu, disoraki, dia tetap sabar. Beliau tetap mendoakan bahwa esok kelak anak-anak kecil yang ada di Taif itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad tidak membenci kepada orang-orang yang telah melempari batunya, menyorakinya. Dia tetap berdoa kepada Allah supaya diberikan hidayah, diberi ampunan. Alhamdulillah, pada pertemuan pada pagi ini kita sudah belajar materi hijrah ke Taif. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi ini dapat bermanfaat dan keberkahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.